Dan sebelum itu, menghadapi Manchester City di final Piala Liga Inggris, Selasa malam depan di Lake Sports Village. Pelatih Erik ten Hag secara luar biasa menyempatkan hadir dalam perayaan makan malam dan menyalami skuad satu persatu. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, telah mengabaikan Christian Eriksen dalam beberapa bulan terakhir. Pemain internasional Denmark ini hanya tampil sebanyak 3 kali pada tahun kalender ini, dan hal ini tidak menyenangkan dirinya atau mereka yang bertanggung jawab di tim nasionalnya. Kontrak Eriksen bertahan hingga 2025, namun ia bisa saja meninggalkan Old Trafford pada musim panas. Galatasaray tertarik untuk merekrut gelandang Manchester United tersebut. Klub Istanbul memiliki Tanguy Ndombele, yang saat ini dipinjamkan dari Tottenham Hotspur, sebagai salah satu gelandang di skuad mereka. Mereka tidak berencana mempermanenkan pemain Prancis itu dan ingin menggantikannya dengan Eriksen. Galatasaray diklaim akan duduk bersama Manchester United dan agen pemain berusia 32 tahun itu dalam hari-hari mendatang untuk membahas kemungkinan kesepakatan di bursa transfer berikutnya. Ini bukan pertama kalinya sang pemain masuk radar klub Turki. Galatasaray telah menghubungi Manchester United untuk Eriksen sebelumnya dan menerima sinyal positif. Pekan lalu, Tipsbladet dari Denmark melaporkan Eriksen bisa meninggalkan Setan Merah, tetapi dengan tegas mengesampingkan kepindahan ke Galatasaray. Kemenangan 2-1 tim U18 Manchester United atas Wolves pada hari Selasa mengukuhkan tim tersebut sebagai pemenang Premier League U18 Utara. Selamat kepada seluruh staf dan pemain yang terlibat. Tujuan utama Akademi Manchester United tentu saja adalah pengembangan pemain. Tahun ini U18 adalah tempat mengembangkan individu dan memenangkan pertandingan pada saat yang bersamaan. Menang adalah seni yang bisa dipelajari. Dan ketika para pemain mencapai usia ini, tim pelatih tidak hanya mengembangkan pemain secara teknis, taktis, fisik dan mental, penekanannya adalah juga mengajari mereka cara untuk menang. Bagi pemain berusia 16, 17 dan 18 tahun, penting bagi mereka untuk belajar, menjadi bagian dari tim efektif yang dapat tampil secara konsisten dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Pencapaian menjuarai Premier League U18 ini merupakan pengakuan atas kemampuan kelompok pemain ini dalam melakukan hal tersebut. Dan di klub ini, menjadi pemenang adalah kebiasaan yang berguna untuk dipupuk. Yang sangat menggembirakan adalah cara tim memenangkan liga. Mereka telah berkomitmen pada gaya permainan. 34 pemain berbeda telah tampil di tim, dengan peluang bagi banyak pemain U16 untuk memainkan peran mereka. Kemenangan hari Selasa di Wolves merupakan kemenangan ke-19 dari 22 pertandingan. Tim memenangkan 14 pertandingan pembuka musim ini dan hanya kalah 1 kali. Tim telah mencetak 74 gol sejauh ini, dengan 2 pertandingan tersisa untuk dimainkan. Dalam hal staf, penting untuk mengakui kerja keras dan dedikasi para pelatih U18, Adam Lawrence, Colin Little dan Kevin Wolfe. Tim U18 kini berkesempatan bermain di playoff nasional melawan juara selatan. Manchester United akan menghadapi Chelsea di final Liga Premier U18 Utara versus Selatan untuk menentukan pemenang keseluruhan. Kedua klub membutuhkan kemenangan untuk lolos ke UEFA Youth League musim depan, dengan tim utama masing-masing tidak akan berlaga di Liga Champions. Dan sebelum itu, menghadapi Manchester City di final Piala Liga Inggris, Selasa malam depan di Lake Sports Village. Pelatih Erik ten Hag secara luar biasa menyempatkan hadir dalam perayaan makan malam dan menyalami skuad satu persatu. Masuknya Jason Wilcock ke Manchester United sepertinya membawa angin segar bagi sang murid, Jadon Sancho. Penyerang nakal Inggris ini yakin mendapat pembelaan dalam diri sang mantan mentor di City. Wilcock disebut-sebut akan membangkitkan lagi karir Sancho di MU. Tak ayal hal itu memunculkan niat Sancho kembali, namun dengan satu syarat, Erik ten Hag dipecat.
Jim Ratcliffe tak sudi diperintah pemain tak disiplin. Pemilik Ineos memerintahkan penjualan Sancho dan pemain nakal lainnya. Bahkan, Wilcock dilaporkan memiliki ide tukar guling Sancho dengan seorang pemain Dortmund. Manchester United bisa saja merekrut pemain Piala Dunia Jerman, Niklas Füllkrug. Sang striker mengungkapkan bahwa dia ingin bermain untuk tim Erik ten Hag. Tahun lalu MU berpeluang menjerat Füllkrug dari Werder Bremen. Striker berusia 29 tahun itu telah menawarkan jasanya kepada Ten Hag. Seorang striker yang telah mengantongi 29 gol Liga dalam 2 musim terakhir dan tersedia hanya dengan harga 17,5 juta pound. Namun, kelambanan Glazers membuat Füllkrug berlabuh di Borussia dan menjadi bintang di sana. Supporter MU mungkin menginginkan nama yang lebih besar untuk datang ke Old Trafford, namun penyerang Jerman sangat cocok dengan sistem dan proyeknya Ten Hag di sana. Fakta mengesalkan adalah MU musim ini jadi bulan-bulanan lawan, bahkan tim yang lebih lemah, mampu menghasilkan tembakan di atas 20 kali di satu laga. Erik ten Hag dituding tidak becus, dan taktiknya membuat tim menderita seperti itu. Biarkah demikian? Bagi mereka yang menuding Ten Hag karena MU menderita terlalu banyak tembakan, lihatlah klip dari musim 2019-2020 saat Ajax menjamu PSV Eindhoven ini. Taktik serupa dipakai Ten Hag di Ajax. Di menit 26, para pemain Ajax kehilangan penguasaan bola, dan PSV memulai serangan balik yang hebat. Namun, determinasi dan kecepatan luar biasa yang dimiliki para pemain Ajax dalam mengejar dan merebut kembali bola, menggagalkan serangan berbahaya PSV. Ini adalah sesuatu yang jarang, bahkan tidak pernah kita saksikan dari para tentara bayaran United, yang malas berlari dan mengikuti strategi manajer mereka. Skuad MU tampaknya 90% terdiri dari para pemain pemalas, yang tidak bisa atau tidak mau mundur membantu pertahanan, dengan keganasan dan tekad seperti itu. Manchester United memiliki minat lama terhadap permata Leeds United, Archie Gray, menjelang jendela transfer musim panas, menurut Finlay King. Jurnalis tersebut melaporkan melalui akun Akademi Scoop dan David Ornstein, bahwa United tetap tertarik pada remaja Leeds karena staf memandangnya sebagai mitra pelengkap untuk Kobbie Mainoo. Namun, ikatan keluarga pemain berusia 18 tahun di Elland Road dapat membuat sulit untuk menyetujui persyaratan pribadi dengan tim Erik ten Hag di Old Trafford karena persaingan antara kedua klub secara historis. King adalah spesialis dalam berita seputar Manchester United dan secara eksklusif melaporkan bahwa Shea Lecet telah menandatangani kontrak profesional di Old Trafford. Bahkan sebelum diumumkan oleh Setan Merah, ikatan Gray dengan Elland Road pasti akan menghambat ketika remaja itu mengambil keputusan tentang masa depannya musim panas ini. Sulit membayangkan teman-teman dan keluarga di sekitarnya akan mendesaknya untuk pindah ke Old Trafford. Manchester United menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan bek Atletico Madrid, Jose Gimenez. Vicajes menyatakan bahwa Manchester United harus menyaingi Chelsea dan Barcelona dalam perlombaan untuk mendapatkan bek tengah Uruguay itu. Gimenez menikmati musim yang solid di Wanda Metropolitano karena ia menampilkan serangkaian penampilan dominan untuk tim Diego Simeone di lini pertahanan. Pemain berusia 29 tahun itu telah mencatatkan 1 assist dalam 27 penampilan bersama Atletico Madrid musim ini di berbagai kompetisi. Pemain internasional Uruguay ini mencatatkan rata-rata 0,8 tackle, 0,5 intersepsi, dan 3,1 sapuan per pertandingan di sepak bola La Liga. Ia bahkan telah mendistribusikan bola secara akurat dari belakang setelah melakukan 84,7% percobaan umpannya di kasta tertinggi Spanyol. Kontraknya saat ini di klub Spanyol itu akan habis pada musim panas 2028. Makanya, tak mudah bagi Setan Merah untuk merekrutnya dengan harga murah di bursa transfer mendatang.